Watu kandang bukan sekedar batu acak. Ia bukan hamparan alam biasa, melainkan formasi yang menunjukkan tata letak yang mengisyaratkan niat dan makna. Sebagian besar batu disusun melingkar, menyerupai pagar. Apakah ini bentuk kandang sebagaimana namanya? Tapi siapa yang membangun? Untuk siapa mereka berdiri dan kenapa batu-batu ini membentuk lingkaran seolah menjaga sesuatu? Atau justru adalah pagar sakral, penghalang antara dunia orang hidup dan dunia arwah? Di balik gemuruh zaman, ada tempat-tempat yang tetap diam. Tempat di mana waktu membatu, dan suara masa lalu hanya terdengar oleh mereka yang bersedia mendengarkan. Di lereng sunyi Meteseh Karanganyar, berbaring gugusan batu yang tak terucap. Mereka menyebutnya Watu Kandang. Tapi, siapa yang membangun? Untuk siapa mereka berdiri dan kenapa batu-batu ini membentuk lingkaran seolah menjaga sesuatu? Watu kandang bukan sekedar batu acak. Ia bukan hamparan alam biasa, melainkan formasi yang menunjukkan tata letak yang mengisyaratkan niat dan makna. Sebagian besar batu disusun melingkar, menyerupai pagar. Apakah ini bentuk kandang sebagaimana namanya? Atau justru adalah pagar sakral, penghalang antara dunia orang hidup dan dunia arwah? Di banyak kebudayaan purba, lingkaran batu adalah tempat pemujaan. Atau lebih dari itu, makam leluhur. Pernahkah kalian dengar tentang Wong Kalang, suku asli Jawa, orang-orang dengan tangan cekatan, tapi hidup dalam bayang? Di zaman Mataram kuno hingga Mataram Islam, Wong Kalang adalah para pandai tukang, pembuat rumah-rumah panggung, gapura kayu, lumbung, hingga istana. Namun mereka tidak dianggap bangsawan, mereka juga sepenuhnya adalah rakyat biasa. Mereka adalah kaum antara hidup di tepi hutan, di luar batas kota, atau kalang sama dengan batas. Seiring zaman berganti, Wong Kalang makin tersisih. Ketika kota tumbuh dengan agama yang menyebar, kepercayaan leluhur mereka dianggap asing. Beberapa di antaranya mungkin menyepi, menjauh dari pusat kekuasaan, dan mencari tempat sunyi untuk hidup dan kelak untuk dikubur. Apakah Watu Kalang adalah sisa dari komunitas itu? Apakah batu-batu ini berdiri menjaga tulang-tulang nenek moyang Wong Kalang? Apakah ini makam orang yang tak sempat ditulis dalam sejarah? Batu tidak bicara, tapi ia menyimpan setiap lumut yang tumbuh di atasnya, setiap goresan yang tak sengaja maupun disengaja, mungkin adalah potongan teka-teki. Jika benar ini adalah makam, maka formasi batu sebagai pelindung adalah khas, mengelilingi jenazah, membatasi roh, atau menjaga arwah agar tetap di dalam lingkaran, seperti tradisi pemakaman kuno Nusantara. Wong Kalang dikenal punya hubungan kuat dengan alam, dan juga dikenal menyimpan ilmu kesaktian yang dijaga bahkan hingga mereka mati.
Beberapa warga sekitar percaya tempat ini adalah keramat. Tapi, tak sembarang orang boleh menyentuhnya, apalagi memindahnya. Apakah ini adalah bentuk dari penghormatan tanpa tahu sejarahnya? Atau justru warisan rasa takut yang diwariskan turun-temurun? Yang jelas, Watu Kandang bukan ruang kosong. Ia adalah saksi dari mereka yang bekerja dalam diam, yang dikubur dalam senyap. Tak semua sejarah ditulis dalam kitab. Sebagian terkubur di bawah tanah dan ditandai oleh batu. Watu Kandang bisa jadi hanyalah situs megalitikum, tapi bisa juga adalah makam para tukang, para leluhur, para kalang. Batu-batu ini mungkin tak berbicara, tapi mereka menunggu saat kita cukup tenang untuk mendengar, cukup bijak untuk bertanya, dan cukup rendah hati untuk belajar. Bahwa tak semua yang terlupakan pantas untuk dilupakan. Karena dalam diamnya Watu Kandang, bergetar suara wong kalang yang meminta untuk dikenang.